Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Star Bina Warga GKI. Halo adik-adik, hari ini Mama Sania mau cerita nih tentang seorang bapak yang namanya Bapak Sundar Singh. Mau dengar ceritanya? Yuk kita dengar. Nah, Bapak Sundar Singh ini adalah seorang misionaris atau bisa dikenal juga sebagai orang yang mengabarkan Injil. Bapak Sundar Singh ini berasal dari India. Ketika berusia 14 tahun, ibunya Bapak Sundar Singh meninggal. Kesedihan akibat kehilangan ibunya membuat Bapak Sundar Singh menjadi marah sampai menganiaya orang-orang Kristen. Ia bahkan sampai membakar Alkitab di halaman gereja. Lalu suatu hari Bapak Sundar Singh bersaksi kalau pada suatu malam ia sudah melihat dan mendengar suara Tuhan Yesus. Hal itulah yang kemudian membuat ia bertobat. Ayahnya Bapak Sundar Singh menjadi marah lalu berusaha memberinya racun, namun Bapak Sundar Singh berhasil diselamatkan oleh komunitas Kristen. Pada saat Bapak Sundar berusia 16 tahun, ia memulai perjalanannya untuk memberitakan Injil. Ia pergi ke utara melalui Punjab, melewati Bani Balpas, dan kemudian masuk ke Kashmir. Lalu kembali lagi melalui Afghanistan ke daerah Balukistan. Tubuhnya Bapak Sundar itu kurus dan jubahnya hampir tak dapat melindunginya dari dinginnya salju, dan kakinya pun luka-luka karena pada saat itu medannya itu sulit dan berat. Hingga masyarakat Kristen di utara menyebutnya sebagai rasul dengan kaki berdarah. Tapi walaupun banyak rintangan, Bapak Sundar tetap semangat dalam melayani Tuhan. Dan Tuhan pun selalu menolong Bapak Sundar. Adik-adik, cerita Bapak Sundar Singh tadi mirip sekali loh sama cerita Bapak Paulus yang ada di Alkitab. Waktu Bapak Paulus masih bernama Saulus, ia juga suka menganiaya orang Kristen. Lalu akhirnya Tuhan menegur Bapak Paulus, dan akhirnya Bapak Paulus pun bertobat serta menjadi pengabar Injil yang setia. Walaupun banyak tantangan dan halangan, tapi Bapak Paulus tidak menyerah. Dalam Kisah Para Rasul, pasal 16, ayat 19-40, juga menceritakan waktu Bapak Paulus dan Bapak Silas di penjara karena memberitakan Injil. Namun, meski di penjara juga, Bapak Paulus tetap memuji Tuhan loh. Di ayat 25 berbunyi, "Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka." Keren banget ya adik-adik. Di akhir cerita pun, Bapak Paulus dan Bapak Silas diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan, kepala penjaranya pun menjadi percaya sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dari dua cerita itu, cerita Bapak Sundar dan Bapak Paulus, Tuhan mau mengajarkan kita untuk mau memberitakan Injil dan mengingatkan kita kalau Tuhan pasti menolong kita kalau kita lagi kesusahan. Nah, caranya gimana nih? Dengan berperilaku sesuai dengan firman Tuhan. Kalau misalnya ada yang nakal sama kita atau mengejek kita karena kita berperilaku sesuai firman Tuhan atau karena kita suka menceritakan firman Tuhan, jangan sedih. Percaya kalau Tuhan pasti menolong kita. Yuk sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tolong ajar kami untuk bisa menjadi murid-Mu yang setia dan lindungi kami dalam setiap perbuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.